semua, nama saya Clara Setia. Saya dari kelas 1G dengan NIM 66622501131. Di sini saya akan menjelaskan tentang totalitarianisme pemikiran dari Hannah Arendt. Hannah Arendt adalah pemikir politik yang meneliti cara kerja kekuasaan dan kondisi manusia dalam kehidupan sosial. Ia menjelaskan munculnya rezim modern yang mengendalikan masyarakat sampai ke tingkat pribadi. Arendt melihat bahwa kekuasaan seperti ini muncul ketika ruang publik melemah dan masyarakat kehilangan kemampuan untuk menilai keadaan secara mandiri. Pemikirannya membantu memahami bagaimana ideologi dapat menguasai cara berpikir dan bagaimana negara dapat membentuk satu realitas yang harus dipercaya oleh seluruh warga. Nah, kita masuk ke bagian penjelasan tentang apa itu totalitarianisme. Arendt bilang, totalitarianisme itu bukan kelanjutan dari tirani atau kediktatoran biasa. Di rezim totaliter, teror itu bukan cuma alat buat nakutin orang yang ngelawan. Teror itu jadi tujuan itu sendiri. Teror dilegitimasi sama fiksi ideologis yang aku sebagai hukum sejarah atau hukum alam. Pada dasarnya, rezim bilang ini bukan kita yang jahat. Ini memang takdir sejarah. Menurut Arendt, daya tarik totalitarianisme muncul dari hancurnya struktur kehidupan sosial Eropa setelah Perang Dunia Pertama, depresi besar, dan gejolak revolusioner. Orang-orang butuh penjelasan tunggal yang pasti, dan ideologi totaliter nawarin itu semua sebagai kunci sejarah. Totalitarianisme ngontrol penuh atas kehidupan publik dan pribadi, negara yang nentuin kebenaran, sejarah, dan makna semua peristiwa. Ideologi jadi satu-satunya cara untuk memahami dunia. Jadi masyarakat gak punya ruang untuk menilai secara pribadi. Rezim pakai teror supaya kepatuhan tetap terjaga. Teror terus bekerja buat ngehancurin rasa aman dan meniadakan kebebasan. Sementara itu propaganda mengisi setiap informasi. Jadi masyarakat cuma kenal realitas yang dibangun sama negara. Masyarakat dijadiin massa yang terisolasi, gak ada komunitas yang nyata, gak ada kepercayaan antar warga. Orang-orang jadi mudah diarahkan sama pemimpin karena mereka sendirian dan takut. Totalitarianisme gak cuma ngatur perilaku, tapi juga cara berpikir dan cara memaknai hidup. Tujuannya adalah menghapus keberagaman dan membentuk masyarakat yang sepenuhnya selaras dengan ideologi negara. Arendt menegaskan, totalitarianisme adalah produk dari akumulasi patologi sosial dan politik yang menghancurkan kondisi keberagaman dan ruang tindakan bersama. Totalitarianisme memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ideologi menyeluruh. Ideologi yang membahas semua aspek kehidupan untuk mencapai tujuan akhir negara. Semuanya harus dijelaskan lewat ideologi ini. Yang kedua, satu partai politik yang memiliki kuasa penuh. Satu partai politik yang sangat berkuasa dan punya kekuasaan untuk mengontrol semua aspek pemerintahan, termasuk polisi rahasia untuk menekan perbedaan pendapat secara brutal. Yang ketiga, ada kontrol media total. Pemerintah ngendaliin semua media massa termasuk seni dan sastra untuk ngasilin aliran propaganda konstan. Tujuannya memberikan pencerahan, tapi sebenarnya mencegah orang-orang menyadari situasi mereka yang sebenarnya. Yang keempat, ada kontrol atas ekonomi. Rezim menghiasi dan ngendaliin seluruh aspek ekonomi dari modal dan sarana produksi. Dan yang kelima, sistem teror dan perang konstan. Rezim membenarkan kekerasan dengan mengagung-agungkan pelaku teror sebagai pahlawan. Masyarakat juga dibuat merasa sedang berperang melawan musuh yang gak jelas, supaya kontrol tetap terjaga. Korea Utara adalah contoh sempurna totalitarianisme di masa kini. Pertama, kultus individu dan pengawasan. Keluarga Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un dipandang kayak dewa. Ada patung raksasa, lagu Friendly Father yang mengagungkan Kim Jong-un, dan indoktrinasi sejak kecil lewat pendidikan. Unit 109 dan kamera CCTV ada di mana-mana. Sekolah, pabrik, jalan-jalan, penduduk hidup dalam ketakutan konstan. Kasus Otto Warmbier nunjukin ketidakpatuhan beresiko tinggi bahkan buat turis asing. Kontrol total dan propaganda. Negara mengontrol pendidikan, media, dan akses informasi dari luar. Hukuman berat untuk pelanggar sekecil apapun. Propaganda bahkan dikirim lewat balon ke Korea Selatan. Ketimpangan dan kemiskinan. Meski ngaku setara, ada sistem kasta Songbun yang menentukan akses pendidikan dan layanan dasar. Di luar Pyongyang, banyak daerah ngalamin kelaparan dan kemiskinan parah. Korea Utara juga sangat bergantung pada Cina untuk energi dan pangan. Semua ini sangat cocok dengan teori Arendt.
kontrol menyeluruh lewat teror dan propaganda, menghancurkan ruang publik, membatasi kebebasan berpikir, dan menciptakan masyarakat yang sepenuhnya terisolasi. Jadi itu dia totalitarianisme pemikiran Hannah Arendt dengan Korea Utara sebagai contoh di masa kini. Sekian dari saya, dadah!